Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita mengucapkan puji dan puja kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Allah berfirman, dan jika kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak akan bisa menghitungnya. Termasuk kita diberi Allah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Dan tentunya kita harus jaga agar nikmat iman, nikmat Islam ini selalu terpatri dalam jiwa kita, tertancap dalam kalbu kita. Itu adalah nikmat yang paling besar. Dan juga pada kesempatan kali ini kita juga diberi Allah nikmat bisa sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan yang ke-6. Kalau Pak Manggus ke-7 Pak Manggus ya. Jadi kita hargai seperti itu. Ada yang ke-7, ada yang ke-6. Nanti pas malam Lailatul Qadar menurut kita 21, menurut Pak Manggus 22 ya. Seperti itu ya. Itu adalah sebuah hasanah dalam Islam ya, dan itu semua suatu yang diperbolehkan. Yang nggak boleh adalah yang tidak puasa ya. Tidak puasa baru nggak, itu yang salah ya. Karena semuanya ada dasarnya. Kita saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada yang lebih baik, semuanya baik ya. Tentunya kita punya landasan masing-masing seperti itu. Dan sebagaimana biasa setiap hari Ahad ya, dari panitia itu sudah mencanangkan program kuliah pada subuh ya. Dan ini berisi dari internal dari ya jamaah sendiri, dari kita untuk kita. Makanya saya berdiri di sini bukan berarti yang paling pinter, yang paling pandai. Tapi mungkin saya duluan lebih tahu dari Bapak Ibu semua seperti itu ya. Ya, kalau memang nanti ada koreksi, monggo nanti silakan dikoreksi, saling berbagi, saling share. Dan insya Allah nanti sebagai pengkuliah subuh sudah kita tetapkan, nanti ada Bobo Khairul, ada Bobo Manggus, dan ada Bobo Samsul. Itu mungkin nanti yang akan mengisi kuliah subuh pada hari catatnya 4 orang. Rencananya Bobo Mustajib, cuman ya karena nggak ada yang kelima ya, makanya 4 itulah yang tetap seperti itu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam mukadimah tadi saya sudah membaca sebuah ayat Al-Quran. Saya sering menyampaikan ini di beberapa pertemuan ya, termasuk juga di kultum sebelumnya. Tetapi tentunya kita akan mengulas dari sisi yang berbeda ya. Karena Al-Quran itu kalau kita kaji ya, itu banyak sisi-sisi lain. Mungkin pada hari ini kita memahami seperti ini, pada berikutnya mungkin kita bisa lebih dalam lagi. Ada sebuah ayat di mana Rasul pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, celaka, kata Rasul, celaka 3 kali mengatakan ini. Maka seorang sahabat tadi mengatakan, siapa yang celaka ya Rasul? Celaka mereka yang tidak mau mentadabburi ayat ini, karena beliau baru mendapatkan atau turun
ayat ini. Beliau membacakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kalau di Al-Qur'an kan kadang-kadang Allah menggunakan kalimat samaa atau samawat gitu. Kalau sama itu kan tunggal, artinya langit. Kalau samawat berarti ya langit yang berlapis-lapis. Kalau kita kaji dalam tafsir ya ada 7 lapis langit seperti itu ya, 7 lapis langit seperti itu. As-samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara siang dan malam. In waqtilafil laili wan nahar, pakai ikhtilaf di sini berarti perselisih. Jadi di sini memang secara empiris atau secara implisit ya. Kalau eksplisit kan nyata, secara implisit itu sudah membuktikan bumi itu bulat. Padahal ketika Rasulullah SAW belum ada teori bumi bulat ya. Waktu itu masih berlaku bumi itu datar, bumi datar. Tapi di sini Rasulullah menggunakan kalimat berselisih antara ikhtilaf, perselisihan namanya. Ikhtilafil laili wan nahar, perselisihan antara lail wan nahar, antara malam dan siang. Berarti kenapa selisih, berarti kan ya putar gitu ya. Ini secara implisit begitu ya menurut para ulama yang mengkaji mengenai ilmu pengetahuan. Di dalam ayat ini sesungguhnya sudah menunjukkan bumi itu bulat, dan itulah menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu memang dari Allah SWT, bukan dari manusia. Waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sungguh itu menjadi ayat itu apa? Tanda, ayat-ayat ya. Makanya dalam Islam itu kan ayat itu kan ada 2, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah ini ya Al-Quran, salah satunya ya Al-Quran yang diturunkan kepada kita umat Islam ya, yang berlaku sampai hari akhir. Itu ayat qauliyah. Ada lagi namanya ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah. Kauniyah di sini alam. Jadi alam semesta ini adalah ayat juga yang Allah berikan kepada manusia. Itu semua kata Allah, la ayatin li ulil albab. Itu menjadi tanda. Jadi ayat-ayat itu menjadi tanda buat ulil albab. Nah ini, ulil albab. Kita akan kaji sedikit mengenai ulil albab. Siapa itu ulil albab? Ulil albab itu kan uli itu kan punya, yang punya ya. Ulil albab. Ulil amri berarti yang punya kuasa, yang punya perintah namanya ulil amri. Ulil albab berarti yang punya albab. Albab itu apa? Albab itu jamak. Tunggalnya itu lub ya. Sebelum kita bicara mengenai albab atau lub ya, di dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan sebuah kalimat yang menunjukkan tempat yang sama tapi memiliki makna yang berbeda. Dalam Al-Quran ada disebutkan sodrun. Kemudian ada disebutkan kolbun, dengan ada lagi disebutkan fuad. Itu sama, tempatnya sama di dada, termasuk albab ini juga, lub itu kan, lub. Perbedaannya apa? Nah, sodrun itu kan dada. Sodrun, menurut ulama sodrun itu maknanya adalah tempat bersemayamnya semua jenis perasaan. Jadi kalau perasaan bahagia, perasaan sedih, perasaan iri, dengki, itu kan, perasaan merry, itu kan, perasaan mungkin kecewa, ya, perasaan cinta dan seterusnya, itu di sodrun tempatnya. Sodrun. Nah, sodrun. Makanya kalau di Al-Quran tuh dikatakan orang kafir itu hatinya itu sempit. Hatinya itu maksudnya sodrun, menggunakan sodrun.
sempit hatinya, seperti orang yang naik ke atas langit yang tidak ada oksigennya, seperti itu ya. Sodrun, ya, sodrun. Kemudian ada namanya kolbun. Ya. Kolbun ini bermakna bisa secara zahir, bisa bermakna batin. Ya. Kalau zahir di sini kolbun ya itu jantung. Kolbun artinya bolak-balik, makanya jantungnya berdetak, detek, makanya kolbun. Istilahnya kolbun dalam bahasa Arabnya, jantung ya. Kalau hati secara biologi kan hati yang itu ya, pankreas bukan itu, jantung ya. Kolbun itu berbolak-balik artinya, ya. Berbolak-balik jantung. Secara batin itu ya tadi tempat bersemayamnya keimanan, ya. Kolbun itu, ya. Kolbun. Ya. Makanya kolbun itu ada yang kolbun salim, ada kolbun marid, ada yang kolbun yang dikunci, ada nanti seperti itu. Nah kolbun, ada lagi namanya fuad. Ya. Fuad sama juga, tapi fuad itu kalau di Al-Quran itu Allah selalu menyandingkan dengan dua kalimat. Kalimatnya kata maksudnya dua kalimat. Inna sam'a wal basara wal fuada kana hum mas'ula, ya. Atau waladzi angsakum wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Itu selalu menyandingkan fuad itu dengan dua kalimat yang lain, yaitu inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad. Ya, fuad itu maksudnya hati, akal. Menurut ulama itu fuad itu alat untuk mencerna apapun yang ada di hadapan manusia itu ya, melalui panca indera, yaitu sam'a wal basar itu, dan nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam hati manusia. Nah itu fuad. Makanya fuad itu alat lah, proses untuk menyaring sebuah hidayah, dan itu nanti akan dimasukkan ke dalam hati kolbun tadi. Nah, jadi tahu bedanya ya, asodrun kemudian kolbun, kemudian fuad, walaupun sama itu pasti kalau di Al-Quran ya hati, kalau di terjemahan itu namanya bahasanya ya hati, tapi memiliki makna yang berbeda. Nah, kemudian lub albab tadi, lub itu cahayanya, cahaya tauhid gitu. Jadi cahaya tauhid yang ada di qalb itu lub namanya. Makanya kalau kita kaji lebih jauh ya, semua manusia itu punya sodrun, semua manusia punya kolbun, semua manusia punya fuad, karena memang Allah berikan semuanya. Potensi itu baru potensi, ya, alat seperti sarana, ya. Tapi tidak semua punya lub, punya albab, ulil albab, maka disebut ulil albab, lub, ya. Kalau dalam bahasa hakikatnya itu udah hakikat dan ma'rifat lah seperti itu ya. Ma'rifat mungkin itu yang lubnya udah paripurna seperti itu ya. Sudah ma'rifatullah seperti itu ya. Lub, gitu ya. Lub bercahaya seperti itu. Udah punya cahaya di dalam kolbunnya itu ya. Nah, perbedaannya antara orang Islam dan orang mukmin itu apa? Kalau orang Islam sodrun, orang mukmin, orang kafir punya sodrun, tapi mereka sempit kata Allah. Kalau orang Islam jembar, gitu. Makanya kalau jembar itu sodrun, bukan hati itu maksudnya sodrun. Makanya di situ sodrun, makanya lebih sabar, kan, lebih bahagia dan seterusnya. Sodrun. Kalau orang kafir itu pasti memang sempit. Memang Allah sudah jelas-jelas kan, orang-orang yang ingkar itu hatinya itu memang Allah sempitkan, sempit. Gitu. Beda sama orang Islam, orang mukmin, ya. Orang mukmin itu pasti Allah berikan kelapangan, lapang. Jadi kalau napas tuh kayak lega gitu ya. Tapi kalau orang kafir ya sempit itu, pasti akan sempit. Ya bisa tanya sama mereka lah, kita nggak tahu. Tapi Allah sudah mendeklar seperti itu. Kolbun juga begitu. Mereka punya kolbun, mereka punya apa? Punya hati, itu kan? Punya kolbun itu hati. Tapi kata Allah hati mereka kunci, gitu kan? Makanya an aqfaluha, maka Allah akan kunci mati hatinya. Ya kecuali Allah kehendak dapat hidayah, jadi hidup lagi, jadi dibuka ya masuklah itu hidayah. Tapi orang beriman maka kolbun salim istilahnya. Kolbun salim di sini ya hati yang di dalamnya berisi tauhid, ya. Tidak ada kesyirikan. Kolbun salim. Ya.
Kemudian fuad ya sama juga. Kalau orang Islam, orang iman, fuadnya dipakai. Nah, makanya di Al-Qur'an kan lahum ayuna la yubsiruna biha wa lahum adanu la yasma'una biha ulaikal an'am bal hum adall, gitu kan. Mereka itu sejelek-jelek makhluk seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek lagi. Mengapa? Karena mereka sudah punya hati, sudah dikasih Allah pendengaran, sudah diberi Allah kasih penglihatan, basor dalam arti basor ya, basor dalam arti secara ruhiyah ya, sarana untuk mendapatkan hidayah tadi, basor, sam'an, kemudian fuad, tapi tidak mereka pakai, jadi nganggur itu ya, tidak mereka pakai seperti itu. Nah ini makanya di sini lub ya, albab ya hanya orang-orang beriman saja yang punya ya, lub. Makanya ulil albab itu salah cirinya dijelaskan berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang yang punya lub, punya albab itu cirinya adalah dia senantiasa berzikir, senantiasa ingat kepada Allah SWT, yadhkurunallaha, selalu ingat kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi gimana caranya zikir ya? Ingat di sini, ingat secara lisan ya. Lisan bagian daripada proses untuk membiasakan zikir ya. Makanya kalau kita lihat para thariqah ya, itu kan mereka mengajarkan pengikutnya, mengajarkan para pencari Tuhan seperti itu ya, untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Ada baca sekian ribu kali, itu sebenarnya untuk membiasakan sehingga zikir itu menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Yadhkurunallaha ya. Makanya selalu berzikir, yadhkuruna qiyaman dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim atau dalam kondisi berbaring. Aktivitas manusia kan 3 itu aja, berdiri, duduk, baring kan gitu ya. Berdiri sambil sambil main pingpong dan berdiri juga ya. Ini ada suka main pingpong, saya juga suka main pingpong ya. Udan wala junubihim dalam kondisi berbaring ya, macam-macam berbaringnya sambil macam-macam lah gitu ya. Duduk juga gitu kan, aktivitas manusia 2 itu aja kan, cuman macam-macam gitu kan. Tapi dalam kondisi apapun itu selalu berzikir. Zikir di sini ya minimal hatinya. Perbuatannya ya tanda zikir ya tidak maksiat kepada Allah SWT. Itu juga tanda berzikir. Kalau ucapan jelas ya, lisan kita ya. Nah ini ciri ulil albab. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, selalu bertafakur terhadap ciptaan Allah SWT. Ya, terhadap fenomena-fenomena yang ada di alam ini, maka selalu kembali kepada Allah SWT. Ketika melihat banjir, maka tidak menyalahkan diri sendiri, tapi selalu introspeksi, oh boleh jadi saya ada salah, ini sebuah ya boleh jadi sebuah kafar dan seterusnya. Semua selalu berpasang kepada Allah Ta'ala yang baik-baik terhadap fenomena apapun yang terjadi di alam ini seperti itu ya. Wa yataqaddamu as-samawat rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Jadi itu ya singkat saja karena sudah hampir 15 menit ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Minimal apa yang tadi saya sampaikan ini adalah sebuah ya hasil proses pengetahuan yang mungkin selama ini saya terima ya seperti itu, dan juga pas perenungan juga seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat taufik dan hidayahnya dari Allah Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Dan tentunya mudah-mudahan majelis-majelis seperti ini juga nanti kita lanjutkan di akhirat nanti ya, mudah-mudahan di surga Allah Ta'ala saling berkunjung, karena ahli surga juga sama seperti kehidupan juga saling berkunjung, saling menceritakan mengenai kondisi di dunia seperti itu ya. Jadi kalau berat reuni itu kan, jadi kalau misalnya kita ketemu sama teman SD reuni itu kan, nanti di surga ada reuni juga. Jadi reuni itu suatu hal yang memang default kita lah itu ya. Kita akan senang reuni, nanti di akhirat ya reuni juga. Bahkan dengan ahli neraka pun kita bisa
bisa cakap-cakap juga sama temenmu, loh kok kamu di sini tuh, reunian juga sebetulnya ahli neraka tuh, cuma dengan posisi yang berbeda ya. Kalau sekarang mungkin kalau reuni anak SD kita ada yang sukses, ada yang enggak, gitu kan. Ya itu reuni kan beda, sama di akhirat juga begitu. Mudah-mudahan kita ditemukan Allah dalam kondisi seperti itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.